Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai perbaikan spaling beton dengan menggunakan metode grouting. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Adam Khairan, NIM 19323052, dari mata kuliah Teknologi Beton, jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Teknik Sipil NK. Baik, kita lanjut. Yang pertama ada spaling beton. Pengertian dari spaling beton adalah terjadinya kerusakan beton berupa kropos, gompal, atau pecahan pada permukaan beton dalam bentuk kepingan ataupun bongkahan kecil. Biasanya kerusakan beton berupa spaling ini terjadi pada daerah-daerah seperti area dermaga, jembatan, bendungan, fondasi bawah laut atau bawah air, dan lain-lain. Banyak metode untuk memperbaiki terjadinya spaling pada beton. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode grouting. Kita lanjut. Ini merupakan gambaran-gambaran dari beton-beton yang mengalami spaling. Dapat kita simak beberapa gambar. Kita lanjut. Yang kedua ada metode grouting. Metode grouting merupakan salah satu metode perbaikan beton dari Portland Cement Grout yang bertujuan untuk memperbaiki struktur beton bertulang dengan cara mengecor kembali beton atau menginjeksi campuran semen grout dan air dengan tekanan ke dalam rongga, pori, atau bongkahan yang telah keropos sampai pada bagian beton yang padat, yang berguna untuk mengembalikan dimensi awal dari komponen struktur beton agar umur pelayanannya bertambah, atau bisa saja kita sebut untuk menambah masa kuat strukturnya, menambah umur dari struktur tersebut. Secara detail, manfaat-manfaat dari grouting ini adalah yaitu memperbaiki kerusakan struktur. Yang kedua, mengisi rongga dan celah atau rekahan pada tanah atau dari beton. Yang ketiga ada mengurangi aliran atau rembesan air. Maksudnya di sini adalah rembesan air agar tidak sampai kepada tulangan pada beton dan tidak terjadinya pengkaratan. Kita lanjut. Berikut ada jenis-jenis material grouting. Yang pertama ada cementitious cement grout. Cement grout adalah cara praktis dan terjangkau untuk menutupi keretakan pada beton. Pada umumnya campuran semen grout dengan air tersebut adalah perbandingan antara concrete dibanding water sama dengan 1:10. Ya, kita lanjut. Yang kedua, materialnya ada epoxy grout. Material yang kuat memiliki elemen yang kurang lebih sama, seperti floor hardener, dan epoxy termasuk material yang unggul karena memberikan kekuatan pada lantai maupun struktur beton. Guna dari epoxy grout adalah untuk mengisi celah kecil hingga retakan pada beton yang memerlukan kekuatan tekan dan ikatan yang lebih besar dari semen atau bonding agen. Kita lanjut, ada polyurethane grout. Polyurethane grout merupakan material berbahan dasar polyurethane dalam aplikasinya digunakan pada perbaikan kebocoran, dan material polyurethane ini diaplikasikan dengan menggunakan metode high injection pressure grout. Kita lanjut. Ada proses perbaikan spaling beton dengan grouting. Untuk awal-awalnya, bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan proses perbaikan tersebut adalah yang pertama ada semen grouting. Semen grouting yang biasa kita sebut cementitious grout dapat dicampurkan dengan air sesuai dengan komposisinya masing-masing. Yang kedua ada bonding agent. Bonding agent merupakan cairan penguat mortar berbahan dasar PVAC, berfungsi untuk menyatukan beton lama dengan beton yang baru guna menambah daya rekat plaster pada permukaan beton.
Yang ketiga, bahan yang digunakan ada air bersih. Dan yang terakhir ada bahan coating seperti epoksi dan lainnya. Untuk alat-alat yang digunakan adalah satu, gun listrik atau bor yang berguna untuk mengupas bagian-bagian beton yang mengalami kerusakan. Yang kedua ada garinda potong portable sebagai alat bantu. Yang ketiga adalah mesin Sagola chamber. Mesin Sagola chamber bisa disebut dengan mesin grouting. Keempat, ada hand mixer untuk mengaduk campuran semen dengan air. Yang kelima ada air compressor. Keenam, sikat kawat guna untuk membersihkan bagian beton yang sudah dikupas. Yang ketujuh ada tulangan baja baru. Ada tulangan baja baru yang digunakan untuk mengganti tulangan-tulangan yang telah mengalami pengkaratan, tulangan-tulangan lama atau sudah rusak tulangannya. Kita lanjut pada tahap pelaksanaan. Yang pertama ada tahap marketing area. Maksudnya di sini adalah pengukuran volume atau luasan area yang akan diperbaiki, sehingga kita dapat menghitung material yang dibutuhkan dan dapat mengefisiensi pengeluaran. Yang kedua ada pembersihan permukaan beton spaling dengan menggunakan sikat kawat sampai bersih tanpa adanya debu dan cairan kimia lainnya. Selanjutnya ada tahap persiapan, yaitu beton yang rusak. Beton yang rusak ini biasanya dilakukan pengupasan sedalam 3-5 cm ataupun sampai ke dalam tulangan sampai ke tulangan untuk dikupas. Selanjutnya, setelah dilakukannya pengupasan tersebut, dibersihkan kembali menggunakan sikat kawat sampai bersih tanpa adanya abu. Kita lanjut. Setelah itu, setelah melakukan pengupasan, tulangan-tulangan pada beton harus diganti pada bagian yang rusak atau bagian yang berkarat, dan bagian yang lama bisa dilakukan coating. Tahap selanjutnya ada kita harus membersihkan mesin Sagola chamber. Pasangkan bekisting pada beton yang sudah rusak tersebut dan taburi dengan bonding agen dan air. Pastikan pemasangan bekisting ini telah terpasang dengan baik dan sesuai dengan bentuk struktur dari betonnya. Maaf, ada yang ketinggalan. Pada pemasangan bekisting tersebut, beton harus disediakan lubang seperti ini untuk penginjeksian campuran grouting ke dalam beton. Tahap pelaksanaan grouting. Yang pertama adalah lakukan pengadukan material semen grouting sesuai komposisi yang telah ditetapkan. Campurkan antara air dan semen ke dalam satu wadah dan lakukan pengadukan menggunakan hand mixer. Kemudian periksalah mesin Sagola chamber. Setelah mesin Sagola chamber sudah diperiksa dan sudah bersih, kemudian tuangkan adukan semen grouting tersebut ke dalam mesin Sagola chamber. Pastikan air compressor telah terhubung dengan benar ke mesin grouting. Kemudian lakukan penginjeksian material grouting melalui lubang yang telah dibuat, seperti pada gambar di bawah ini. Kita lanjut. Setelah penuh, kemudian cor juga bagian beton yang telah dipasangkan bekisting. Kemudian tunggu 24 jam sampai bekisting tersebut, beton tersebut yang ada di bekisting mengering selama 24 jam.
Setelah 24 jam kering, lalu lakukan pembersihan sedikit untuk bagian-bagian yang telah dicor. Kemudian lakukan tahap finishing dengan menutupi celah udara pada boton agar tidak masuk ke tulangan, yang berguna untuk supaya tidak adanya udara yang masuk ke dalam tulangan dan tulangan tidak akan berkarat. Seperti kita contoh yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai perbaikan spaling boton menggunakan metode grooting. Jika ada yang salah, dimohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.